Oke anak-anak, saatnya kita akan belajar lagi ya matematika. Hari ini kita mau belajar materi baru. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengubah informasi atau data ke dalam bentuk tabel. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah atau menyajikan suatu data ke dalam bentuk yang namanya diagram batang ya, bentuk diagram batang ya. Kalau kamu bingung diagram batang itu seperti apa, nanti kamu boleh searching di internet ya. Coba kamu ketikkan diagram batang, dan itu nanti akan banyak muncul gambar diagram batang itu seperti apa ya. Nah, hari ini kita mau coba belajar ya. Perhatikan dengan baik supaya kamu mengerti ya. Coba lihat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengubah ya, ada data nilai matematika lalu kita ubah ke bentuk tabel ya. Tabelnya kemarin jadinya seperti ini. Nah, hari ini kita mau ubah ya data tabel ini ke dalam bentuk yang namanya diagram batang ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian membuat garis ya, garis vertikal dan juga garis horizontal ya. Buat garis vertikal dan garis horizontal yang saling berpotongan ya. Bu, kenapa garisnya ada dua? Karena lihat, karena ada dua informasi yang akan kita buat ya. Informasi tentang nilai siswa, dan juga informasi tentang jumlah siswa ya. Nah, untuk mempermudah, kamu silakan pilih ya, pilih mana garis yang akan menunjukkan tentang nilai dan juga mana garis yang akan menunjukkan informasi tentang jumlah ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan pakai garis horizontal. Garis horizontal sebagai bagian yang menunjukkan tentang nilai siswa ya. Jadi ini pakai garis horizontal. Dan garis vertikalnya Ibu akan pakai untuk menunjukkan informasi jumlah siswa. Ya. Jadi, di sini akan garis horizontal akan menunjukkan nilai siswa. Ya. Sedangkan garis vertikal di sini akan menunjukkan jumlah siswa, ya. Ibu tulis miring ya. Jumlah siswa. Oke. Nah, sekarang coba lihat, ada berapa nilai? Berapa jenis nilai? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis nilai. Berarti kita bagi aja jadi 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ini untuk nilai 60. Di sini untuk nilai 70. Di sini untuk nilai 80. Dan di sini untuk nilai 90. Ya. Langkah selanjutnya, untuk garis vertikal ya, silakan kamu buat seperti garis bilangan ya. Masih ingat garis bilangan ya? Buat garis bilangan ke atas ya, ke atas. Lihat, jumlah maksimal ternyata 4. Jumlah yang paling besar ya. Kan ada 1 orang, 4 orang, 3 orang. Ternyata jumlah yang paling besar adalah 4 orang. Berarti kamu membuat garis bilangan dari 1 sampai 4 ya. Usahakan jarak antara, nih lihat ya. Usahakan jarak antara 1, 2, 3, 4 ya, kan paling banyak 4 orang. Usahakan jaraknya ini sama. Nah, ini jaraknya sama, jaraknya juga sama. Makanya kamu ketika membuat harus menggunakan penggaris ya. Ibu hari ini tidak bisa memegang penggaris karena tangan satunya memegang kamera, oke? Ya, jadi pakai penggaris supaya jaraknya sama. Saatnya membuat diagramnya. Bu, diagram itu seperti apa? Ini loh ya, mari kita lihat. Coba, anak yang mendapat nilai 60 ada 3 orang. Oh, ada 3 orang. Berarti 3 kan di sini. Silakan kamu gambar persegi panjang ke bawah ya. Gambar persegi panjang ke bawah. Nah, jadi ya persegi panjang di area nilai 60.
terdapat 3 orang. Oh, berarti ini menunjukkan nilai siswa yang nilainya 60 itu ternyata ada 3 orang. Pas ya, ini 3 orang nih. Pas ya. Sekarang, coba lihat. Yang dapat nilai 70. Ada 4 orang. Oh, 4 orang. 70 ada 4 orang. Pastikan lurus. Ya, lalu kamu buat lagi persegi panjang ke bawah. Ya, ingat pakai penggaris ya. Kalian buat di rumah ya. Ibu tidak bisa memegang penggaris terlebih dahulu. Oke, anak yang mendapatkan nilai 70 ternyata ada 4 orang. Pas ya, ini di pas 4. Selanjutnya, anak yang mendapat nilai 80 ada 4 orang juga. Oh, berarti sama nih tingginya. Tingginya sama, silahkan kamu garis ke bawah lagi. Nah, terakhir, anak yang mendapatkan nilai 90 hanya ada 1 orang. Oh, oke, pas. Nih, kamu tarik garis putus-putus ya. Pura-puranya kelihatan ya garis putus-putusnya ya. Oh, hanya ada 1 orang. Jadi, ini yang namanya diagram batang, ya. Pastikan setiap persegi panjang ini ya, batang ini kita sebut sebagai batang ya, itu sesuai dengan jumlah siswa ya. Kan ini 60. Nilai 60 ada 3 orang. Oh, nilai 60 ada 3 orang. Pas di 3. Nilai 70 ada 4 orang. Pas di 4. Nilai 80 ada 4 orang. Pas juga di 4. Jumlah siswa 4. Nilai 90 ada 1 orang. Jadi, ini adalah di judulnya kamu bisa beri nama diagram batang. Diagram batang nilai ulangan matematika. Selesai. Gampang kan? Ibu yakin kalian pasti bisa kerja di rumah. Selamat mencoba. Kalau kalian masih bingung, silahkan putar ulang video ini ya.